dengan saya Wulan Madina. Kali ini kita akan membahas mengenai remote access. Langsung saja materi yang pertama yaitu telnet dan SSH. Di sini saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sama persis dengan video sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai remote access dan kabel remote atau kabel serial yang biasa untuk remote itu berwarna biru muda. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco paket receh. Ketika kita menggunakan rel Davis untuk mengkonfigurasi router, kita perlu mengremotnya melalui PC. Misalkan di sini saya telah menambahkan PC 17. Kita sambungkan dengan kabel konsol. Nah, ini kita pilih RS232. Kira-kira seperti ini jika kita implementasikan di rel Davidnya, namun untuk kabel konsol itu tidaklah panjang. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kita bisa menggunakan telnet dan SSH, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Materi yang kedua yaitu konfigurasi telnet. Langsung saja kita coba. Untuk yang pertama kita akan konfigurasikan telnet terlebih dahulu. Buka router 0, kita buka tampilan CLI dari routernya dan masuk pada global mode enable config. Ketika perintah line PTY 00 tanda-tanya kita enter, maka di sini akan muncul range angka dari 1 hingga 15. Artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita akan isikan dengan line PTY 0, spasi 2. Jadi komen tersebut menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan telnet dan dalam waktu bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Setelah kita enter, maka kita langsung berikan password. Misalkan di sini kita gunakan password 1, 2, 3, lalu ketikkan login. Nah, perintah login mendefinisikan jika kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Kita ketikkan transport input spasi tanda tanya. Nah, jika kita klik tanda tanya, di sini akan memunculkan 4 posisi, di mana opsi pertama yaitu non, yaitu tidak ada protokol, kemudian ada SSH dan ada telnet, dan ada juga transport input yaitu untuk SSH dan telnet. Maka di sini kita akan coba untuk telnet terlebih dahulu, transport input telnet. Nah, jika sudah kita exit, lalu kita setting enable script, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode village dan mode global. Di sini kita ketikkan enable script 123. Nah, bagian ini bebas, kalian bisa memasukkan apapun. Kemudian kita bisa lakukan uji coba pada PC. Masukkan saja. Kita juga bisa masuk ke mode village, enable. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan password, kita masukkan saja. Di sini kita telah berhasil mengakses router menggunakan telnet. Materi yang ketiga yaitu telnet dengan username. Jadi telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya masih kurang aman. Kali ini kita akan mencoba untuk telnet menggunakan username. Ketikkan username admin 1. Misalkan username-nya adalah admin 1, lalu ketikkan passwordnya. Di sini saya akan gunakan password admin, gunakan password saja 13 juga. Kemudian setelah kita enter, jalankan perintah line VTY 02 dan berikan perintah login lokal, yang dimana perintah ini nanti kita akan login kita dengan user serta password tersebut. Saya juga ketikkan transport
INT Lab. Jika sudah, kita coba remote dari PC lainnya. Lalu kita connect. Dapat diperhatikan, kita sini harus memasukkan username, kemudian password masukkan. Pada bagian prioritas kita masih menggunakan password yang sama, yakni Tasya 113. Nah, dengan begitu kita telah berhasil mengkonfigurasi internet dengan menggunakan username. Materi yang keempat yaitu konfigurasi SSH pada router. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu. Nantinya kita telah syukur ketikkan hostname. Tasya. Jika sudah, kita setting domain name, juga ketikkan IP. Lalu kita konfigurasikan SSH. Karena SSH lebih subur, maka kita menggunakan key, yakni teman perintah CRYPTO key generate LSA. Kita konfigurasikan PTU dan ketika transport into SSH, karena kita akan gunakan SSH. Nah, karena sudah selesai, kita uji coba. Pilih SSH untuk Muslim, kita gunakan 30.30.30.1. Untuk user gunakan admin 1. Admin 1 yang telah kita buat tadi, lalu connect. Kemudian masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router dari PC dengan SSH. Materi yang terakhir yaitu konfigurasi remote SSH pada switch. Kalau kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch terlebih dahulu, di sini kita buka switch 2 CLI. Masuk pada VLAN bebas ya, yang mana saja. Misalkan di sini saya gunakan VLAN 10 INT VLAN 10. Kemudian kita bisa jalankan perintah IP
sudah tes 10.10.10 TT 99.255.255.255.0. Lalu kita juga berikan IP gateway-nya, IP default gateway 10.10.1. Kita cek pada usul IP interface. IP interface brief enter. Nah, untuk VLAN 10 sudah memiliki IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi SSH seperti sebelumnya. Kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain. Di sini kita perhatikan selanjutnya kita ketikkan line VTY 0 spasi 2 transport input SSH. Ketika login lokal exit, lalu enable read Asia 13. Maka kita sudah selesai untuk konfigurasi SSH. Kita langsung saja uji coba di isi bagian username, masukkan admin 2. Sudah ada. Ini punya apa? Di sini kita akan memasukkan password Asia 13. Bisa masuk ke privilege, enable. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi SSH pada switch.